Halo guys, bertemu lagi dengan gua Agung Pramana. Di video kali ini gua akan reaksikan video dari Coach AG. Apa alasannya EVOS? Apa klarifikasinya tentang EVOS nggak masuk playoff guys? Udah di-upload oleh MP Talk ya guys. Jadi nanti gua bakal taruh linknya di deskripsi untuk kalian yang mau nonton MP Talk AG versi fullnya. Ini gua reaksikan yang bagian-bagian pentingnya saja, kayak EVOS kenapa nggak lolos playoff, terus alasan Hijume turun MDL gitu-gitu guys. Langsung aja kita ke dalam videonya cuy. Langsung ya sebenarnya dari gue juga ada salahnya lah, bukan dari playernya lah. Gue nggak mau kayak ya nyalahin satu pihak lah, kita semua as a team lah. Oke. Udah tuh berarti kelar untuk season 11. Season 12 nih Ya gimana nih season 12? Ada obrolan lagi nggak kayak kalau season 10 ke 11 kan ada voting head coach. Nah season 12 gimana untuk EVOS? Season 12 gak ada. Season 12 gak ada, berarti tetap lu emang dipercaya untuk menjadi head coach. Oke, untuk head coach aman ya, maksudnya lu ya. Player nih, nah karena banyak isunya atau kabarnya kalau misalnya player tuh yang nentuin manajemen kan. Oke, gimana tapi kalau untuk season 12? Sorry gue sambil minum. Boleh, aman. Season 12, sebenarnya dari season gua masuk tuh yang nentuin player tuh bukan manajemen. Bukan manajemen ya? Manajemennya siapa? SOA. Ya SOA ada ikut lah. Oke. Ya manajemen yang dimaksud tuh kayak gimana gitu loh, maksud gua. Ya gua juga bisa dibilang gua part of management kan, karena kan gua coachnya juga. Ya. Mungkin maksudnya tuh kayak yang di atas lu. Nah, gitu. Owner nggak ada ikut campur lah. Nggak ada ikut campur ya? Ada owner, head of sport, nggak ada ya? Tuh nggak ada ikut campur lah dalam roster even dari season 10 ya. Oke. Sampai ke detik ini. Sampai ke detik ini itu pure coach yang pure dari dia mau turunin atau apa. Mungkin kalau beli ada ikut campur tangan manajemen karena kan mereka yang ngeluarin budget kan. Jadi ya apply apakah bisa dibeli apa enggak gitu. Kalau ditolak ya berarti emang budgetnya gak cukup gitu kan. Nah kayak gitulah, untuk budget ya mungkin dari manajemen ada campur. Ya kalau beli biasanya karena kan ngeluarin duit kan. Benar. Nah, cuma untuk yang turunin, yang mau transfer player ke tim apa itu ya benar-benar dari decision coach lah. Semuanya. Even season 10 pun maksudnya kayak Versik turun. Terus yang Delarnya juga turun. Itu semua pure dari coach lah. Karena gak lolos pun ada andil gua juga. Ini gua ngomong jujur ya, Jo ya. Welcome to Godolphin University, the safe space for young heroes to thrive. Dari decision gua bukan karena berarti gua di EVOS atau enggak, entar lah gimana ya di EVOS ya. Maksudnya gua jadi ya jatuhnya ngebelain EVOS as a manajemen gitu, enggak. Lebih baik gua ngomong jujur daripada nanti kalau gua ngarang cerita untuk kebohongan terus nanti nextnya gue harus tutupin kebohongan gue harus ngarang lagi, capek banget. Gue jujur aja, emang coach semuanya yang nentuin roster, coach dan staff-staffnya. Jadi ya misalnya Bejon mau turunin Versik, dari kitanya gimana, yang lain setuju apa enggak ya setuju gitu. Jadi nggak ada campur tangan manajemen lah. Lu semua ya. Ya nggak lolos playoff ya udah, kita coach yang pilih rosternya, nggak lolos. Tapi wah ini nggak lolos ini lumayan banyak ya yang mau dipertanyakan juga kan. Maksudnya kayak untuk dari pertanggungjawaban tadi lu merasa kayak lu dan coach staff dan ya semuanya lah ya, maksudnya kayak emang ambil andil dalam gagalnya playoff. Cuma mungkin dari awal kan season 12 itu EVOS nggak yang sampai udah kelihatan wah ini EVOS hancur banget atau apa, nggak ada kan. Gitu, ada menangnya, ada kalahnya juga. Terus baru mulai lumayan mengejutkan itu ketika Hijume turun. Hijume. Orangnya sejauh ini taunya kayak wah ribut sama AG nih gara-gara kayak apa? Mau nggak? Iya banyak dari situ gitu kan. Cuma gimana kalau dari lu? Maksudnya apa yang membuat akhirnya lu mutusin atau siapapun yang memutuskan Hijume turun ke MDL? Karena dari kita pas kemarin kita ngobrol sama yang lain juga kayak ngeliat Hijume itu sebenarnya punya potensi. Gitu kan. Nah gimana? Nah sebenarnya itu ini gue jelasin flow-nya dulu lah. Boleh timeline-nya. Sebenarnya tuh yang udah
turun itu harusnya Hijume sama Dreams itu dari week 2 udah turun. Oh, dari week 2. Harusnya. Oke. Ya, tapi karena makanya di MDL tuh kan kita carinya ROM sama mid. Sebenarnya mah kita nggak perlu ROM sama mid lagi, kita emang udah plannya trial, kita Hijume sama Dreamshell emang udah di MDL berdasarkan performa trial season 11 yang mau ke season 12. Oke. Nah cuman karena ada WCG, WCG itu bentrok sama week 2. Jadi mau nggak mau Dream sama Hijume tuh harus di MPL dulu buat main, karena week 2 itu gak ada ROM sama midnya. Yang sebenarnya pas trial itu yang naik tuh udah Van Strong, Sutsujin sama Clyde tuh udah naik. Untuk season 12? Iya, harusnya mereka jadi main roster ya. Dari jadi week awal ya? Iya, dari week 2 itu harusnya mereka udah main. Oke. Cuman bentrok WCG. Bentrok WCG jadi ya terpaksa si Dream sama Hijume harus main di MPL dulu. Nah, kayak gitu. Berarti jauh sebelum yang kelihatannya lu ribut sama dia gitu ya? Nah, jadi itu sebenarnya udah, dan anaknya juga udah tahu, kita udah briefing, kita udah kasih tahu, kayak gitu. Cuma waktu itu gua nggak mau kasih tahu spesifik karena takutnya nanti mereka mainnya nggak lepas lah pas week 2. Malah kepikiran. Iya, jadi gua udah bilang di antara kalian pasti ada yang turun. Lu bilang itu ke sebelum Dreams Hijume. Ya karena kita lihat dari performa trial juga lah kayak gimana, dan kalian juga bisa ngerasain pas kalian trial tuh performa kalian kayak gimana. Kayak gitu. Jadi sebenarnya trio WCG ya, VCS, terus sama Fluffy, Delar, terus sama Tas itu ya udah sama Brad itu udah di roster untuk MPL karena WCG itu. Nah, terus perkara gue sama Hijume sebenarnya udah dijelasin berkali-kali, cuman orang emang rese aja. Orang yang rese aja, maksudnya kayak orang rese aja buat itu jadi perkara. Bahkan udah dibikin MPL videonya, gue klarifikasi mau kayak gimana pun orang bakal ngerasa ya lu dimarahin coach lu gak terimaan ya lu turun MDL gitu. Bahkan Hijume sendiri udah klarifikasi, gue sama Hijume ya angkringan bareng, nggak ada masalah apa-apa ya. Main Magic Chess gitu nggak ada masalah apa-apa, cuman ya orang ya gitu. Maksudnya gitu ya, pikirnya gue marah sama Hijume terus turun. Dan bahkan pas di video itu ya Jo ya, video itu kan gue maksudnya niat gue baik gitu loh. Kan kita habis English is my second language. As a vlogger, I deal with social media. Yuk, lanjut bang. RK kalah kita besoknya tanding itu game pertama. Jadi emang reviewnya di situ, mau fast review lah gitu. Ya. Gua tuh udah sering banget scream sama Hijume tuh orangnya tuh kalau gas ayo gitu loh. Cuman kenapa pas lawan RRQ tuh berbeda, kayak ragu. Iya, jadi ya tanya mulu, mau nggak guys gitu kan. Ada mic check ya, mau nggak gitu. Dia emang bener nanya mau nggak. Dan di posisi itu tuh dia udah kelihatan sama Fredrin, sama si Versi. Iya. Ya maksud gua kalau lu emang kelihatan yang mana dah? Yang mana dah? Ayo kita cari. Kayaknya pernah nampak aku. Mana dia coy? Sabar dulu. Yang mana dia? Kita dulu. Hijume momen Hijume Fredrin. Yang mana dia? Ini dia. Kita lebih kuat loh dari itu, cuman karena kita sendiri aja. Masa mentality kalian cetek gitu? Yang mana ini? Kita di sini ngapain? Ternyata ini alasan AG marah ke Evo. Ini Hijume ya, Kadita. Mau nggak gitu? Nggak mau langsung gas aja dah, mungkin. Dapat bus. Maunya langsung gas Persik. Oh. Yang sekarang sudah ter-evolve play brute force untuk bisa menjadi satu atribut defensif lagi. Oke, Evos Legends. Oh iya lama ya. Coba lihat, ada David Spencer dikeluarkan tapi ternyata berhasil di shutdown. Berhasil pula untuk menghilang. Wah iya. Hijume pun nih. Kok menang nih pos ini. Tapi Tasya berhasil kabur.
kabur. Iya. Gokil. Cari posisi lain. Kalau lu memang mau hajar ya udah hajar aja, kalau kalah ya udah, yang penting lu bikin decision. Iya. Daripada lu nggak bikin decision, lu nanya bikin option. Sama kayak yang mungkin Rex sempat bahas sama lu ya. Banyak option nggak ada decision. Iya. Gue tuh pengennya lu bikin decision. Jangan nanya option, jadi orang lain harus mikir lagi di waktu yang 1-2 detik itu berharga gitu loh. Kecuali optionnya emang di waktu yang lu banyak delaynya. Nah betul, kayak gitu ya. Beda kok Hizume yang di scrim, di latihan, yang dulu pas sama gua sama yang di situ beda. Mungkin karena dia nggak terlalu comfort main Kadita kali ya. Karena kan hero hacker, rata-rata Eevee Pasa gitu kan waktu itu. Kadita harus decision makingnya luar biasa sih. Makanya kalau mau gas ya gas aja gitu loh. Gua tuh pengen anak gua tuh punya mindset ya, lu bikin decision nggak pernah takut. Karena kalau lu takut, ragu-ragu, lu bakal ke pressure terus sama musuhnya. Mau dari map lu diambil 2% karena lu nggak berani bikin decision. Nah jadi ya udah kalah bareng. Gua nggak pernah menyalahkan mereka kalau lu bikin decision terus salah, terus kalah. Kita review ulang decisionnya bagusnya gimana. Dibanding dengan lu nggak punya decision, lu tanya mau nggak. Ya udah gas aja gitu maksud gua. Gua keselnya di situ. Kok lu beda sih Meng gitu loh. Dengan di scrim. Yang di scrim biasanya diajak sama Dreams ya. Ayo Meng, ayo gas aja gitu. Beda gitu setelah melawan RRQ. Nah, terus ada hal juga yang pengen gua bahas itu di satu video yang sama, Jo. Jadi gua sempat mention yang namanya tuh Dr. MLBB di situ kan. Oh iya. Ada. Itu gua tuh lagi jelasin ke Fluffy. Jadi ada momen di mana ada war kayak gitu udah kelar di mid Lord wave atas, kalau dilihat dari POV spektator wave atas jelek. Fluffy darahnya main Esmeralda masih penuh. Oke guys, mungkin gitu aja ya. Selamat bertemu di konten berikutnya. Bye bye guys.